Oke, benar. For loop itu untuk mengulangi, untuk konsep perulangan. Nah, nanti kamu bakal ada yang namanya range. Range kan kalau dalam Indonesia kan rentang antara gitu kan. Nah, sebenarnya kita belajar for loop tuh buat apa ya? Ya, jelas perulangan ya. Perulangan. Terus untuk mengotomatisasi pekerjaan yang berulang. Jadi kalau misalkan ada suatu pekerjaan, ada suatu program, nah itu programnya itu menjalankan hal yang sama. Nah, kalau daripada kita buang-buang tenaga, mending kita mengerjakannya dengan menggunakan for loop, yaitu perulangan. Terus juga bisa mengurangi kesalahan, terus juga bisa untuk efisiensi, lebih singkat kan, mudah dibaca dan mudah bisa di-maintain, mudah dirawat. Jadi gitu, intinya kita bakal mengulang-ulang suatu hal dalam kode. Terus, eh kita berulang sesuatu. Nah, nanti kalian tuh tipe datanya udah belajar sampai apa? Udah list belum? List, tuple, belum ya? Nah, jadi di for loop ini kalian bakal bertentangan, kalian bakal ini maaf hari ini hanya bisa menyimak saja karena lebih kurang. Oke, terima kasih. Oke, oke. Oke, aman. Oke, aman. Oke, jadi Hamka, kita hari ini bakal belajar tentang for loop. Yaitu tadi kalau aku udah bilang, kita tentang perulangan dalam suatu kode. Nah, jadi di dalam kode ini kita bakal bertemu dengan tipe data yang namanya list. List, string, dictionary, tuple. Nanti mungkin bakal ada materi sendiri untuk di kemudian hari, bakal membahas tentang list, dictionary, sama tuple. Nah, kemudian konsep dasar for loop itu apa sih? Di dalam for loop kita bakal ngapain? Nah, jadi di dalam for loop itu, kalau yang ada di depan, ada yang namanya variabel sama yang namanya iterable. Nah, variabel sama iterable itu apa? Jadi kalau variabel itu adalah eh, nama variabel yang akan digunakan untuk menyimpan setiap elemen dalam iterable. Terus iterable adalah objek yang berulang. Nah, kalau kamu kalau baca ini paham nggak? Wah, paham. Oke. Jadi gini, for a variable in iterable. Jadi iterable itu adalah suatu kumpulan data, suatu kumpulan data yang datanya ini bakal dipecah-pecah-pecah, bakal diiterasi. Kamu tahu diiterasi nggak? Iterasi itu kayak misalkan 1, 2, 3, 4, 5 dikelompokkan dalam suatu list. List itu tipe. Jadi list itu adalah suatu tipe data. Itu tuh ntar bakal ada materinya lagi. Jadi itu tuh eh, bentuk kayak wadah isinya kumpulan nilai-nilai. Kalau tadi aku kan 1, 2, 3, 4, 5 di dimasukkan ke dalam suatu list, diwadahin dalam suatu list. Nah itu namanya list itu sendiri. Nah di dalam ini for variable in iterable, nah iterable itu listnya tadi, listnya tadi suatu wadah yang isinya nilai-nilai-nilai yang pengen diiterasi, yang pengen di apa diiterasi itu apa ya? Diiterasi itu banyak tulisannya. Iterasi adalah objek yang bisa diiterasi, diulang. Nah, diiterasi diulang, pengen diulang. Nah, tadi kan aku contohnya list ya. Sebenarnya ada banyak tipe data yang lain selain list. Kalau di materi sendiri ada yang namanya list, ada yang namanya tuple, string, range angka, macam-macam. Jadi iterable ini bentuknya macam-macam tipe datanya. Bisa list, tuple, dictionary bisa, string bisa, range angka bisa. Terus variabel ini apa? Variabel ini itu untuk menyimpan variabel untuk menyimpan sementara setiap elemen dalam iterable. Kayak misalkan X sama dengan Y sama dengan. Nah, dalam penulisan itu kan bisa diganti dengan kata variabel. Bisa juga, bisa simbol X, bisa simbol Y, bisa. Jadi itu kayak tempat sementara gitu, tempat sementara untuk menyimpan setiap elemen di iterable.
gitu. Kurang lebihnya ntar bakal aku lanjutin lagi. Terus ini di bawahnya adalah blok kode. Blok kode itu berarti maksudnya nanti ada kode-kode di bawah for loop ini yang bakal dijalankan setelah for ini. Jadi kayak if lah, kayak if kan di bawahnya ada blok kodenya, nah itu bakal dijalankan. Oke, terus nah ini sintaks dalam for loop. Ini sesuai yang aku tadi jelasin, for i in range 5. Maksudnya apa ini? Kalau dari strukturnya tadi kan for variable in iterable, berarti i-nya ini adalah suatu variabel. Terus range-nya 5 ini, range 5 ini adalah suatu iterable. Tadi sesuai yang aku bilangin, iterable itu bentuknya bermacam-macam. Bisa list, string, range, angka, dictionary, bla bla bla. Terus per ini adalah blok kode di bawahnya. Blok kode di bawahnya. Nah, di dalam ini tuh kodenya ngapain sih? Kamu bisa nebak gak? Oh, usah, ini ngapain? Kode yang ini. Gitu. Jadi, di dalam for loop-nya ini, kita bakal ngeprint rentang angka sampai 5. Rentang angka sampai 5. Jadi, range 5 ini dibacanya adalah rentang antara angka 0 sampai 5. Terus, kita bakal ngeprint. Kita bakal mengeluarkan angkanya itu satu per satu. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai 4 doang. Ingat, 5-nya ini nggak ikut. 5-nya ini nggak ikut. Jadi, range 5 itu dibacanya rentang angka antara 0, 1, 2, 3, 4. Sampai 4 doang ya. 5-nya tuh nggak ikut. Jadi, ini yang kita print outputnya adalah ini. Outputnya adalah suatu iterasi, suatu perulangan di rentang angka 5 ini. Gitu. Dan ini range 5 ini pasti dimulai dari angka 0. Pasti banget dimulai dari angka 0. Dengan catatan angka yang disebutkannya ini nggak termasuk, nggak termasuk. Jadi batas ini tuh adalah batas akhirnya. Nggak ikut, nggak ikut di dalam outputnya ini nggak ikut. Gitu. Terus, oke ini. Oke, udah nyoba yang tadi udah? Udah. Nih, ada yang namanya baru lagi nih. Misalnya kita ingin menghitung total. Nah, misalnya dalam suatu kasus kita pengen menghitung total nilai dalam list. Menghitung total nilai dalam list. Oke, maksudnya adalah menghitung total dalam nilai list. Misalkan aku punya angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita pengen menghitung total semuanya. Gitu ya maksudnya ya. Oke. Nah, ini sifatnya agak berbeda. Karena kita menginisiasi dulu variabel yang namanya total. Ini tuh bakal menyimpan total dari semua angka yang pengen kita jumlah. Kemudian ada yang namanya for ini. Tadi sesuai dengan rumus tadi, number ini berarti variabelnya. Number ini adalah variabelnya. Range ini adalah iterabelnya yang pengen diulang-ulang lagi. Iterable. Nah, berbeda kan sebelumnya. Kalau ini kan range-nya angkanya cuma ini doang. Nah, kalau yang ini range-nya kenapa ada 2 angka? Bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang ini itu kan dimulai dari nol, pasti dari nol. Kalau yang ini udah disebutin dimulai dari angka 1 gitu. Jadi di posisi yang pertama itu adalah start number-nya, angka mulainya, terus ini adalah batasnya, batas akhirnya. Tapi angka ini nggak ikut ya. Jadi batasnya ini nggak ikut. Jadi kalau misalnya diiterasi, rentang antara range 1,6 ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus
Tahu angkanya itu apa aja? Angka, tadi kan ini variabel sementara ya. Variabel sementara untuk menyimpan masing-masing elemennya. Terus ini bakal aku print, dimasukin ke sini. Jadi nanti bakal muncul angka titik dua, angkanya apa aja yang pengen dikasih. Nah, ini nih, total total dari semua angka yang tadi. Total satu ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Totalnya berapa? Maka dari itu aku menggunakan operasi ini. Jadi kalau kamu bayangkan, ini tuh perulangannya berapa kali, Osa? Berapa kali berapa kali ngelup ini sampai sini terakhir, terus ngulang lagi dari atas, ngulang lagi dari atas, ngulang lagi dari atas, berapa kali? Tetap 5 ya, tetap 5. Soalnya kan tadi kan udah aku sebutin kan, dari satu 2 3 4 5. Berarti 5 kali perulangan. 6-nya ini nggak ikut, soalnya ini adalah batas. Jadi 5 kali jalan, 5 kali nge-for. Berarti bacanya dari for loop ke bawah, terus ngulang lagi dari atas, ngulang lagi dari atas, ngulang lagi dari atas, sebanyak 5 kali. Nah, setiap kali perulangan, sekalian menjalankan operasi ini. Menjalankan operasi total. Apa ini total? Total plus sama dengan number. Jadi, di setiap perulangannya ini bakal menjumlahkan masing-masing numbernya itu. Misalkan, iterasi pertama. Iterasi pertama kan berarti pada angka satu ya. Pada angka satu. Terus, totalnya berarti total yang sebelumnya itu nol, nol ditambah satu, satu. Simpen ya. Totalnya sama dengan satu. Terus, lanjut ke iterasi kedua. Iterasi kedua berarti angka 2 ya. Angka 2. Terus total yang sebelumnya itu kan satu. Satu ditambah 2 berarti 3. Paham nggak usah? Nah, iterasi ini paham nggak? Nggak paham. Oke. Aku mungkin kayak ketik itu ya. Benar. Tapi kalau misalkan ini kodenya ngapain, paham berarti? Paham. Berarti ya kita bakal menjumlahkan di 1, 2, 3, 4, 5 ini. Oke. Jadi kita bikin bayangannya nih. Kode bayangannya gimana jalannya nge-for loop-nya ini. Jadi kan tadi kan udah ada nih rentang angkanya dari satu, 2, 3, 4, 5. Ingat 6-nya itu nggak ikut ya. Dan ini udah ada start numbernya itu satu. Oke, terus eh kita bakal nge-for loop. Tadi for loop itu apa tadi? Mengulangi kan? Mengulangi dari rentang angka ini. Karena ini ada 5, berarti nge-for loop-nya ada 5. Ada 5 iterasi. Ada 5 kali perulangan. Oke, kita dimulai dari iterasi pertama. Iterasi pertama. Jadi di iterasi pertama numbernya apa, Ustaz? Jadi tadi kan mau iterasi kan, mau mengulangi. Di setiap mengulanginya itu angkanya itu dimasukin ke variabel number. Jadi di pengulangan yang pertama, numbernya itu diisi oleh angka satu. Iterasi kedua, numbernya diisi angka 2. Terus iterasi tiga, numbernya, number variabel ini ya. Numbernya adalah 3 dan seterusnya, dan aku ketik aja, buat numbernya, buat iterasi 5, nomornya 5. Nah, ini ada 5 kali for loop, 5 kali iterasi dengan ini masing-masing numbernya udah aku tulisin. Number satu, number dua, number tiga, number 5. Terus, ini totalnya itu ngapain sih sebenarnya? Tadi kan ya kita udah tahu hasil akhirnya 15. Kita pengen ngejumlahin. Oke, jadi kita punya total awal.
total awal yang di inisiasi ini, yang udah disebutin di awal, total pertama itu sama dengan 0. Nah, karena total pertama 0, kita masuk ke iterasi pertama. Masuk ke iterasi pertama, jalanin kode yang ini, baris yang ini. Total sama dengan total ditambah number. Gini, paham nggak ini kode ini? Jadi ini dibacanya adalah total sama dengan total yang sebelumnya ini 0, 0 ditambah 1. Jadi totalnya jadinya 1. Jadi total yang sebelumnya 0 menjadi total yang sekarang adalah 1. Gitu. Itu baru iterasi pertama. Lanjut iterasi yang kedua. Sama aja. Ini diulangi. Total ditambah number. Nah, di total yang sebelumnya itu kan udah berubah nilainya. Berubah nilainya jadi 1. Jadi total yang sebelumnya ditambah numbernya, number yang sekarang di iterasi kedua adalah 2. Jadi totalnya berubah menjadi 3. Nilainya udah berubah ya. Lanjut ke iterasi yang selanjutnya sama. Jadi ini 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lanjut lagi ke iterasi yang keempat. Berapa? 6 ditambah 4, 10. Terus 10 ditambah 5 sama dengan 15. Oke, ya udah, kita dapat total yang terakhir adalah 15. Jadi kalau misalkan mau ngeprint, totalnya adalah 15. Kamu paham nggak alurnya ini? Alurnya, jadi semakin bertambah totalnya, nilainya semakin berubah di setiap iterasinya, gitu ya. Kalau ditulis kayak gini, dijabarin kayak gini, paham ya? Oke, penggunaan range dalam for loop. Oh, ini yang tadi. Kalau tadi kan, kalau misalkan range, kalau yang disebutkan angkanya itu satu doang, itu berarti batasnya. Yang disebutkan itu adalah batasnya. Stopnya, batasnya stop. Dan itu tidak termasuk, tidak ikut dalam outputnya ini. Terus, kalau yang kayak gini, pasti otomatis angka dimulai dari 0. Jadi ya, defaultnya dimulai dari 0. Jadi ini kayak gini, ngeprintnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Limanya nggak ikut. Terus kalau misalkan dua angka yang disebut, jika ada dua angka yang disebut, angka yang pertama itu startnya, angka yang kedua itu adalah batasnya atau stopnya, gitu. Jadi kalau misalkan ada range antara 2 sampai 6, berarti 2, 3, 4, 5. 6-nya nggak ikut ya. 2, 3, 4, 5, gitu. Oke, ini. Nah, kalau yang tadi kan satu angka, dua angka, nah ini disebutkannya tiga angka. Tadi ada start, ada stop, ada yang namanya step. Step ini adalah kayak eh, mau lompatnya itu berapa langkah. Mau lompatnya itu berapa langkah. Jadi ini langsung aja. Startnya 1, stopnya 10, lompatnya adalah 2. Lompatnya ada 2. Jadi 1, lompat 2 jadi 3, lompat 2 jadi 5, jadi 7, jadi 9. Dan ingat 10-nya ini berarti naik ya. Baik. Jadi ini tuh adalah jaraknya. Mau lompat berapa? Lompat 2. Gitu. Reaksinya juga. Oh, oke, ini juga bisa lompat mundur. Kalau tadi kan lompat maju terus. Ini kita bisa lompat mundur. Misalkan, startnya itu kita dimulai dari angka besar dulu. Kita mau hitung mundur lah istilahnya. Dari angka 10 sampai angka 0. Nah, mau mundur 2. Mau mundur 2. Kalau tadi kan maju 2. Kalau ini mundur 2. Udah.
dimulai dari angka 10, mundur 2 jadi 8, mundur 2 jadi 6, mundur 2 jadi 4, terus sampai 2. Ingat ya, nolnya nggak ikut. Walaupun ini kan bisa kan, harusnya ini ada nol, tapi kan ini kan batasnya nol, batasnya jadi nol tuh nggak ikut intinya gitu. Startnya selalu ikut, tapi stopnya tidak ikut. Tuh. Coba penggunaan range dalam, nah ini coba range dari, nah ini tadi kan bisa disebutkan, bisa tidak ya. Kalau yang ini disebutkan, nolnya bisa disebutkan. Tapi kalau nggak disebutkan nggak apa-apa sih. Eh, iya sih bisa disebutkan. Jadi ini berarti dimulai dari angka nol, batasnya itu 11, terus lompatnya itu 2. Dan 11-nya itu berarti nggak ikut ya. Jadi dari nol, lompat 2 jadi 2, lompat 2 jadi 4, gitu seterusnya. Nih, coba. Ini apa usah? Hasilnya apa coba? Bebas, kamu bisa membayangkan gini, bisa nggak? Membayangkan nulis atau ngeram kode tuh? Nulis atau ngeram kode? Nulis, oh, ya udah. 54 benar, benar, benar. Oke. 54, 3, 2, 1. Oke ya. Berarti ini nolnya nggak ikut. Terus hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah ini. Tadi yang agak rumit tadi. Oke, ini harus dibayangin dengan tulisan. Kita punya total awal adalah nol. Total awal sama dengan nol. Terus kita bakal nge-for loop rentangnya dari berapa coba? Jadi ini angkanya berapa aja? Kalau range-nya segini, angkanya apa aja? Ya, 6. Jadi angkanya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar. 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Range-nya ini. Kita udah dapat ini yang bakal, ini adalah daftar yang pengen diulang-ulang, yang pengen diiterasi. Oke, terus, nah tadi kan rumusnya adalah for variable in iterable. Iterable-nya itu range ini. Variabelnya itu adalah i. Bakal disimpan sementara di variabel i. Terus, selama ngeiterasi, itu bakal menjumlah total semuanya. Kamu paham nggak maksud kode ini itu apa? Sama aja kayak tadi ya sebelumnya ya. Berarti udah paham ini berarti? Oke. Kita bakal totalin 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Misal, oke, nih langsung soal. Betul program mulai kalau menampilkan angka dari 1 hingga 10. 1 hingga 10. 10-nya itu berarti ikut. Kalau 10-nya ikut, berarti kita harus nambahin 1. Jadi 11 biar 10-nya ikut. Bener nggak? Ya, oke ya. Ingat ya. Jadi 1 dengan 10. Nah, terus menampilkan menampilkan bilangan genap dari 2 hingga 20. Pengen nyoba nggak? Oke, langsung aja ya. Startnya 2, terus batas akhirnya itu 20. Dan kita pengen menampilkan genap aja. Kalau genap aja itu kan berarti lompat berapa? Lompat 2, lompat 2, lompat 2 gitu kan? Dan ini dimulai dari angka 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. Sampai batasnya 20. Jadi, dalam penulisan range-nya adalah start number-nya itu 2, batasnya itu 21 karena kita pengen 20-nya itu ikut. 20 itu kan genap. Terus,
lompatnya ini berarti dua. Bener nggak? Lompatnya ini adalah dua. Jadi kalau misalkan di otaknya, ya udah, kita bakal nampilin genap dari angka 2 hingga 20. Gitu. Ya. Menampilkan angka secara terbalik yang menampilkan angka dari 10 hingga 1 secara terbalik. Peng. Hah? Tadi tuh. Ya, benar. Tinggal itunya aja ya, stacknya ya. Stacknya dari 10 hingga 0 ya. 10 hingga 0, terus yang itunya minus 1. Oke, gampang. Nah, menjumlahkan bilangan 1 hingga 100. Sebenarnya intinya sama aja sih, ya kayak tadi ya. Tapi batasnya aja. Batasnya, oke. Nah, ini pengen 100-nya ikut. Jadi ini aku 101. Terus ini ya udah, tadi rumusnya sama. Buat program menggunakan huruf yang menampilkan pesan belajar belajar Python menyenangkan sebanyak 5 kali. Nah ini gimana tuh? Coba. Ya, coba dulu. 5 kali. Munculnya 5 kali. Ini artinya itu kan kayak variabel. Apa? Isinya tuh variabel. Iya, iya. For i, i-nya variabel. For i, in. Jadi variabel i-nya itu bisa bebas saja. Bisa A, B, C. Bisa bebas. Kata juga bisa. Coba. Oh iya. Ya, ya bisa. Jadi range 5 ya. Berarti kita bakal ngulangnya 5 kali. Ini, nih coba. Oh, usah. Yang nomor 6, latihan 6. Buat program menggunakan for loop untuk menampilkan kuadrat dari bilangan 1 hingga 5. 1 kuadratnya 1, 2 kuadratnya 4, 3 kuadratnya 9, 4 kuadratnya 16, 5 kuadratnya 25. Kali 4, 5 kali. Betul.
Nah, Terus, kira-kira kayak gini ya. agak beda sih. Ya, ininya nggak kalau yang penting kayak nampilin satu itu satu, dua itu empat. Ya, gitu. Ya. Ini juga. Bila perlu menampilkan bilangan kelipatan 3 dari 3 hingga 30. Dah, Oke, kira-kira ini ya. Range-nya 3, 31, ini 3. Ini. Nih. Ya. Buatlah program menggunakan for loop untuk menampilkan pola segitiga angka seperti gambar di bawah ini. Aku pengen nampilin kayak gini. Iterasi pertama, satu. Iterasi kedua, satu, dua. Iterasi ketiga, satu, dua, tiga. Iterasi keempat, satu, dua, tiga, empat. Iterasi kelima, satu, dua, tiga, empat, lima. Kebayang nggak? bayang. Oke. Dengan pengembangan ini, Ya. Nih kalau yang ini solusinya kayak gini. Range. Karena ini 5 kali iterasi, berarti 1 sampai 6 sama. Jadi ini satu cek iterasinya. Terus ini ada, berarti ini double iterasi. Kamu udah paham double iterasi jalan nggak? Paham? Coba, coba deh, penasaran. Aku dulu gimana? Oke, tapi ya udah amat. Nih, menampilkan bilangan prima dari 1 hingga 50. Ini kayaknya agak susah. Karena prima itu kan suatu angka, kamu yang nggak bisa dibagi kecuali angka satu sama angka itu sendiri. Ya kan? Mau coba atau enggak? Mau coba atau coba, coba.
Udah, Udah, coba. Hmm, 47 doang. iya sih. Ya. Oke, oke. Kayak udah bener sih. Kamu ada breaknya gitu nggak? Paham arti break itu apa? Paham. Berarti ini break tuh kalau misalkan udah nggak sesuai semuanya, itu bakal ngeberhentiin semua for loop-nya. Ini program for loop menampilkan pola persegi 5 kali 5. Nggak mau. Ini sebenarnya gampang sih. Karena tadi udah paham dan di bagian nested loop, namanya nested loop ya. Nested itu artinya bersarang. Jadi for loop-nya itu ada dua. For loop di dalamnya ada for loop. Itu namanya nested loop. Ya udah, nested loop karena ini ada 5 baris, ke bawahnya 5, ke sampingnya 5, berarti sama-sama range-nya 5. Terus ya udah, ini range kelima, terus ini range kelima. Jadi for loop yang pertama itu nanti jalannya ke bawah. Terus kalau yang for loop yang kedua itu jalannya ke kanan, gitu ya. Paham nggak Mbak? Nih, paham ya? Nih, deret Fibonacci nih, agak menantang. Ya, Tahu nggak? Jadi misalkan 0, aku punya angka 0, 1. 01. Terus angka setelan selanjutnya itu adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya. 0, 1, 1. Selanjutnya berarti 1 tambah 1, 2. Selanjutnya 1 tambah 2, 3. Aduh, perlu di ini ya, coba. Fibonacci itu, ini 0, 1. Angka selanjutnya itu berarti 0 tambah 1, 1. Selanjutnya berarti 1 tambah 1, oh, 2, 3, 5. Gitu. udah. Ya, coba. Tapi nggak boleh menolak maksimal satu satu sembilan dan lima delapan 13 13 terus tiga. Ini sama sih. Berarti kan butuh dua angka. Dua angka sebelumnya 0 sama 1. Terus selanjutnya tinggal di... Ini berarti paham nih buat pindah variabelnya ini. Ini gampang lah ya. Angka ganjil itu dari 1 sampai 100. Tapi yang ganjil doang. Mau coba? Mau coba nggak? Mirip kayak itu yang kelima. Hmm,
nggak mirip dong. Kita bakal menjumlahkan soalnya. Terus ini ganjil. Ganjil itu kan beda dari prima. Ganjil itu kan eh, kalau yang dibagi sisa satu itu kan. Kalau yang dibagi dua, itu ada sisanya satu. Oh, ngerti, ngerti. Ngerti. Iya, iya. Nah, gimana? Iya. Oh, gitu. Nah, kan itu ya, yes, ya, nah, kan lompatnya berarti lompatnya dua. Ya, oke. Ini kayaknya gampang juga nih. Ntar buat di rumah aja. Ini aku tadi kayak nyari-nyari materi yang tambahan itu dan ini belum ada di PDF tadi. Ini kalau tadi berarti udah paham break ya. Break itu berarti saat break dieksekusi dalam sebuah loop, loop itu akan langsung dihentikan dan eksekusi program akan dilanjutkan pada kode di luar loop. Jadi eh, ketika udah menyentuh break, jadi misalkan ini kondisinya itu true, kondisinya udah benar, berarti menyentuh break. Jadi breaknya ini bakal menghentikan semua for loop-nya, bakal menghentikan for loop-nya. Berarti for loop-nya berhenti, udah. Terus lanjut ke eh, kode berikutnya. Terus for loop juga bisa menggunakan else. Kalau kemarin kan if ya, if juga bisa pakai else, if pakai else. Nah sekarang for loop itu juga bisa menggunakan else. Else dijalankan jika loop selesai tanpa menemukan break. Jadi ini jalaninnya urut dulu, for loop dulu, habis itu jalanin else gitu. Terus, nah ini, kalau tadi kan itu belajarnya range angka ya, range angka tadi juga ada list. Nah ini ada namanya tuple. Ntar tuple bakal dijelasin lagi. Nah ini bentuk data tuple tuh kayak gini. Jadi tuple itu isinya berpasang-pasangan kayak gini. Ini pasang ini pasang ini pasang ini. Jadi ini kodenya pakainya ada kurung terus ini di luarnya pakai tanda siku. Ini namanya tuple. Nah, kita juga bisa menggunakan variabelnya ini ada dua. Variabelnya ini ada dua untuk mengiterasi tuple-nya ini. Jadi ini kalau di print ntar bakal hasilin 1,2, 3,4, 5,6. Kalau misalkan ini aku print di sini, ini kalau di print, nah ini X-nya satu, Y-nya dua. Jadi ini variabelnya itu, kalau tadi kan kita nganu variabelnya satu doang. Ini bisa dua, bisa X, Y. Nih, kalau tadi kan kalau ini juga bisa
mengiterasi suatu string, mengiterasi suatu string, sehingga kita bakal menghasilkan suatu karakter-karakter. Jadi kalau misalkan kita mau mengiterasi suatu string, nanti hasilnya adalah huruf-huruf dari kata tersebut. Jadi kalau di Python berarti hasilnya adalah P, Y, T, H, O, N. Gitu. Oke, itu sih. Tambah ini gitu. Kalau karena kayaknya udah ada lagi. Tapi jadi ini tugas rumah nih. Tapi ini menghitung jumlah bilangan genap. Tapi ya sama-sama aja sih. Dua angka. Dari ini kayak sama aja. Nih, menampilkan tabel perkalian. Masukkan sebuah angka 5. Tabel perkalian 5. 5 kali 1. Ini coba nih. Kayak gak terlalu rumit nih. Masukkan sebuah angka 5. Tabel perkalian 5. 5 kali 1, 5. Nih, coba nih. Ini kayaknya bisa. Dan hasilnya sama kayak ini. Udah deh. Ya, ini udah selesai. Ya udah, ya, yang penting hasilnya sama udah kayak gitu. Nah ini bintang terbit. Apa aja ya sebenarnya. Oh iya, berarti tinggal range-nya aja ya dia. Tadi faktorial, faktorial yang dulu. Ini faktorial tuh adalah faktorial apa ya? Oh, faktorial ini. Nggak ada kalkulator. Jadi, Belum lagi. nah, enggak. Ini materi nih 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oh, ini. Jadi, ini masukkan angka 6. Faktorial 6 adalah tinggal dikali semua. 6 kali 2, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sampai 1. Coba kamu bikin. Tapi ya gampang sih. Belum gimana? Jadi misalkan berapa faktorial dari 3? 3 kali 2 kali 1. Berarti 6. Faktorial 4. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ngekaliin tapi sambil mundur Oh, sampai 1. jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 1. Iya gitu kalau faktorial 7.
Ya, Udah, cuma kalau 6 udah 720 udah benar. Itu jenis buatlah program untuk meminta pengguna untuk masukkan sebuah angka, kemudian gunakan kalau untuk menghitung jumlah digit. Ini intinya sama aja kan sebelumnya. Menghitung jumlah digit. Misalkan 1 juta, berapa jumlah digitnya? Berarti ada 7 ya. Nah, berarti kan eh, misalkan masukin angka 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jumlah digitnya 5. Berarti kita pakai yang tadi contoh total tadi ya. Bisa ya. Pakai total, tinggal diiterasi, tinggal dijumlahin satu total. Berarti setiap iterasi nambahnya satu, nambah satu, nambah satu gitu ya. Kebayang nggak ya? Mencetak angka ganjil dalam rentang tertentu. Rentang tertentu ini 10, 20. Angka ganjilnya berapa? Ini mah gampang. Tinggal startnya 10, stopnya 20, terus lompatnya berarti lompatnya berarti karena ganjil berarti kita startnya 10 tambah 1. Startnya berarti 11. Ya udah tinggal lompat 2, lompat 2, lompat 2. Nih, pola persegi kosong. Buatlah program untuk mengenal dan bilang terus kemudian menggunakan kolot untuk menentukan kolot si kosong. Berarti atasnya ada, sampingnya ada, bawahnya ada, samping kanannya ada, tengah-tengahnya kosong. Nah, ini terakhir nih. Kebayang nggak? Pengen ngerjain nggak? kebayang. Oh, masih ngerjain. Oke. Oh, iya. Udah. Nah, Aslinya udah sama ini. Coba kalau misalkan masukin sedihnya nama. ini banyak tadi masukin jadi Oh, terus oh, coba di ada oh, ini. isinya apa? Ya, oke, terus. Oh, dibilang, iya. Ya, ya. Oke, udah 5 menit lagi. Jadi aku nyari-nyari soal.
sih rata-rata kayak kamu udah bagus simpel ini masih simpel-simpel. Kayak mungkin kayak tadi kan verb ya. Jadi verb itu sebenarnya ntar mungkin ini next materi sebenarnya ada cara penulisan lainnya. Itu ada yang namanya while. Nah, tadi aku ngomong tadi while loop. Ada yang namanya while loop. While loop itu kurang lebih sama kayak for loop. Jadi enggak. Nih, nih. Diberikan suatu angka ini 76542. Kita pengen membalikan angka tersebut. Membalikan jadi 24567. Nah, ini kita nggak pakai ada yang namanya while loop. Oke, ininya ini, terus ini reverse number, angka terbaliknya, pertamanya masih nol, terus eh kita mau ngapain dulu, ngeprint different number sama dengan nominya ini, angka awalnya. Nah, ketika ketika nominya ini, kita permisalin lebih dari nol, terus eh kita apa? Kita ambil, bentar, 7, oke, bentar. Terus kalau reverse number, terus reverse number dikali 10, ini jadi 10. Bentar. Ini agak susah sih. Bentar deh, ini gue kayaknya di next materi sih. Tapi intinya gue tuh kerjanya sama kayak problem. Gitu sih masalah udah, karena udah cukup, udah jadi dua. Kayaknya cukup sampai sini saja. Jadi juga udah selesai semuanya. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir pertemuan hari ini. Terima kasih guys, tetap semangat belajar. Oke, Hamka, terima kasih Hamka, udah boleh live.